Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diana Malasari. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah kerangka kerja perencanaan strategis yang digunakan untuk membantu organisasi mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mereka hadapi. Dengan memahami struktur ini, organisasi dapat merumuskan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan mereka. Analisis SWOT sering digunakan dalam berbagai konteks seperti bisnis, proyek, atau investasi baru untuk memberikan pandangan yang holistik tentang situasi saat ini dan membantu dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Analisis SWOT memberikan dampak signifikan bagi perusahaan dengan meningkatkan perencanaan strategis, pengambilan keputusan, dan kinerja operasional. Dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang tepat, mengoptimalkan sumber daya, dan meningkatkan daya saing. Proses ini juga memperbaiki komunikasi internal terhadap perusahaan besar dan memastikan keberlanjutan jangka panjang. Secara keseluruhan, analisis SWOT membantu perusahaan untuk berinovasi, menghadapi risiko, dan mencapai tujuan strategisnya secara lebih efektif. Pada analisis SWOT, huruf S adalah singkatan dari strength, yaitu kekuatan. Strength merujuk pada faktor-faktor internal yang memberikan keunggulan atau nilai tambah bagi suatu perusahaan. Kekuatan ini bisa berupa aset, sumber daya, kapasitas, atau aspek positif lain yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, contohnya seperti merek yang kuat, yang memungkinkan perusahaan untuk naik dan mempertahankan pelanggan, serta membedakan diri dari pesaing. Sumber daya manusia yang unggul juga merupakan kekuatan penting karena karyawan yang berbakat dan berpengalaman dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, dan layanan yang berkualitas. Selain itu, penguasaan teknologi canggih memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menawarkan produk atau layanan yang inovatif. Jaringan distribusi yang luas memastikan produk dapat menjangkau pasar dengan cepat dan efisien. Sementara hubungan pelanggan yang baik menciptakan loyalitas dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan kekuatan ini, perusahaan dapat memperkuat posisi kompetitif mereka, mengoptimalkan kinerja operasional dan mencapai tujuan jangka panjang. Dalam analisis SWOT, huruf W itu mengacu pada weakness atau kelemahan, yaitu faktor-faktor internal yang dapat menghambat kinerja atau keberhasilan perusahaan. Kelemahan ini merupakan aspek-aspek yang memerlukan perhatian karena dapat mempengaruhi efisiensi operasional dan daya saing bagi perusahaan. Contoh kelemahan yaitu biasanya meliputi sumber daya finansial yang dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk melakukan ekspansi atau investasi, serta proses operasional yang tidak efisien yang menghambat produktivitas karyawan dan pengiriman produk tepat waktu. Selain itu, ketergantungan yang berlebihan pada satu pasar atau pelanggan utama dapat meningkatkan risiko jika terjadi perubahan atau penurunan dalam permintaan. Kekurangan dalam teknologi atau kurangnya investasi dalam pengembangan teknologi baru juga dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk berinovasi dan bersaing di pasar. Dengan mengidentifikasi dan memahami kelemahan ini, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang tepat seperti peningkatan dalam pengelolaan keuangan, investasi dalam teknologi baru, atau diversifikasi pasar. Selanjutnya, pada huruf O itu merupakan opportunities atau peluang. Peluang merujuk pada faktor-faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mencapai keuntungan untuk pertumbuhan perusahaan tersebut. Peluang ini muncul dari perubahan atau tren di lingkungan eksternal yang bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan. Nah, contohnya seperti tren pasar yang mengutamakan seperti perubahan dalam preferensi konsumen yang meningkat permintaan untuk produk tertentu, atau perkembangan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memungkinkan inovasi produk yang baru. Contoh lain yaitu seperti perubahan regulasi yang mendukung industri juga bisa menjadi peluang pasar, seperti kebijakan pemerintah yang memberikan insentif pajak atau kemudahan perizinan, ekspansi ke pasar geografis baru atau segmen pasar yang belum terlayani, serta kemitraan strategis dengan perusahaan lain juga merupakan peluang yang dapat meningkatkan pangsa pasar dan kapabilitas perusahaan. Dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang-peluang ini, perusahaan dapat merancang strategi yang efektif untuk mendorong pertumbuhan, meningkatkan daya saing, dan mencapai tujuan jangka panjang mereka. Nah, yang terakhir yaitu huruf P, yang merupakan risk atau ancaman, yaitu faktor-faktor eksternal yang memiliki potensi untuk mengganggu kinerja dan keberhasilan suatu perusahaan tersebut. Ancaman ini dapat berasal dari berbagai kondisi di lingkungan luar perusahaan yang perlu diidentifikasi dan dipantau secara terus-menerus. Contoh yaitu ancaman yang meliputi persaingan yang intensif di pesaing baru atau yang sudah ada di pasar, serta perubahan kondisi ekonomi global yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen atau biaya produksi.
Selain itu, perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah yang meningkatkan biaya kepatuhan atau membatasi operasi perusahaan juga termasuk dalam kategori ancaman. Ancaman juga dapat datang dari perkembangan teknologi yang cepat, yang membuat produk atau teknologi perusahaan menjadi usang atau kurang relevan di pasar. Ancaman lainnya meliputi risiko dari kebijakan lingkungan yang ketat atau bencana alam yang dapat mengganggu operasi perusahaan secara keseluruhan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang apa itu analisis SWOT. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.